Hello Technolovers, masih menjadi perdebatan apakah kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI akan mendominasi di masa depan. Apakah AI benar-benar akan menggantikan peran manusia dalam kehidupan? Sudah banyak seminar maupun media-media yang membahasnya, membicarakan kemungkinan AI akan mengambil alih dunia. Paling tidak menurut Forbes, itu bisa terjadi namun tidak dalam waktu dekat. Belakangan ini banyak sekali perbincangan mengenai kecerdasan buatan yang dapat mengambil alih setiap pekerjaan. Mulai dari menulis kode, menulis cerita, bahkan sampai membuat gambar. Para ahli khawatir jika itu terus dibiarkan, pada akhirnya komputer akan lebih baik dari manusia. Jelas Forbes pada 17 Juli 2023. Sementara itu, PT PAL Indonesia Kaharudin Djanot membeberkan pentingnya pengembangan kapal selam Unmanned yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam kegiatan Future Submarine International Seminar and Showcase. Kapal selam Unmanned berteknologi AI yang sedang dikembangkan PT PAL ini memiliki berbagai kapabilitas untuk melaksanakan sejumlah misi operasi. Di antaranya, 4 fungsi survei dan surveillance, escort, proxy, dan attacker, serta operasi militer lainnya, ucap Kaharudin dalam keterangan tertulis di Surabaya. Penggunaan AI, kata dia, dapat meningkatkan kemampuan kapal selam dalam berbagai aspek operasional seperti autonomi, navigasi, dan analisa pengambilan keputusan. Di ranah pertahanan di mana AI bisa saja menggantikan peran manusia. Seperti penjelasan Galangan Kapal Indonesia, PT PAL yang menyebut kemungkinan pemakaian AI pada kapal selam. Begitu pentingnya kita harus memiliki teknologi alternatif yang tidak memberikan ancaman terhadap Angkatan Laut Indonesia, sekaligus juga tetap menjalankan fungsinya untuk melakukan pertahanan keamanan di wilayah laut, katanya. Sehingga lanjutnya, memungkinkan pelaksanaan operasi yang lebih mandiri, efisien, terukur, dan aman di wilayah bawah air. Terlebih bisa juga mengurangi resiko nyawa dengan meminimalisir campur tangan manusia secara langsung dalam praktek pengoperasiannya, katanya. Bagi Kaharudin, AI dapat meningkatkan kemampuan kapal selam dalam berbagai aspek operasional seperti autonomi, navigasi, dan analisa pengambilan keputusan. Di luar penjelasan soal AI, Indonesia sebagai negara kepulauan sejatinya memang membutuhkan kekuatan kapal selam. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Staf AL atau Kasal, Muhammad Ali, menjelaskan pentingnya memiliki kapal selam. Pembangunan kekuatan kapal selam merupakan isu krusial untuk postur kekuatan TNI AL di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah yang tepat untuk mengembangkan kemampuan serta kekuatan kapal selam yang efektif, ucapnya dalam video unggahan TNI AL di Instagram, 13 Juni 2023. Kasal Ali menambahkan bahwa kapal selam adalah pengganda kekuatan karena mampu beroperasi secara senyap dan miliki daya hancur yang tinggi. Kapal selam sebagai pengganda kekuatan tempur yang signifikan karena beri efek gentar kepada musuh, sambungnya. Sebagai gambaran, kapal selam sudah dikenal sebagai pemburu kapal permukaan yang senyap dan mematikan sejak Perang Dunia I. Melihat dari itu saja, kita sudah bisa simpulkan betapa mengerikannya kemampuan dari kapal selam. Seiring berjalannya waktu, taktik serangan yang senyap inilah yang memberikan keuntungan, termasuk di pertempuran laut. Kapal selam dapat memberikan kontribusi besar terhadap misi-misi Angkatan Laut, seperti menangkal potensi datangnya ancaman atau beroperasi ke luar wilayah yang berpotensi yang terjadinya konflik. Sementara itu, produsen kapal selam asal Prancis, Naval Group, dan PT PAL Indonesia menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan RI untuk pembelian 2 kapal selam Scorpene. Kapal selam konvensional tersebut telah dilengkapi dengan teknologi baterai lithium ion atau LIB. Melalui akun resminya di X, Naval Group menyebut kapal selam Scorpene akan dibangun di Indonesia melalui mekanisme transfer teknologi dari Naval Group untuk memperkuat kapabilitas TNI AL. Demikian sebagaimana dikutip Kompas, Selasa 2 April 2024. Dilansir dari berbagai sumber, ternyata Indonesia tengah berupaya memiliki 12 unit kapal selam. 12 unit kapal selam merupakan jumlah minimal bagi Indonesia. Per 12 unit kapal selam akan menjaga Komando Gabungan Wilayah atau Kogab Wilhan 1, 2, dan 3. Tugas Kogab Wilhan sangat jelas, yakni sebagai unsur militer penindak awal di area konflik. Kogab Wilhan sangat penting di mana ia memperpendek jalur logistik sehingga satuan tempur di garis depan dapat mencapai hasil maksimal.
Dengan konsep desentralisasi menjadi salah satu pertimbangan strategis di samping perhitungan taktis untuk meningkatkan daya tangkal, memperkuat kolaborasi, serta memperpendek rantai komando dan logistik di saat krisis. Ujar Panglima TNI saat itu, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, dikutip dari portal Provinsi Kepulauan Riau pada 13 Oktober 2021. Untuk melaksanakan tugas secara optimal, Kogab Wilhan membutuhkan sarana prasarana pendukung yang memadai. Salah satunya adalah markas komando yang menjadi pusat komando pengendalian dan perkantoran dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang, jelas Hadi. Untuk memenuhi kemampuan operasional maksimal Kogab Wilhan, pemerintah Indonesia membuat program kapal selam Scorpion Evolved. Naval Group berjanji memberi 100% transfer teknologi pembuatan kapal selam Scorpion Evolved ke Indonesia. Pembuatan Scorpion Evolved bakal dilakukan di galangan kapal Surabaya, Indonesia. 2 unit sepenuhnya dibangun di sana, sebuah lompatan teknologi bagi industri pertahanan Indonesia. Naval Group dan PT PAL mempunyai niat untuk menjalin kerjasama tidak hanya di bidang kapal selam, tetapi juga dalam membangun kedaulatan Indonesia untuk kepentingan industri pertahanan Indonesia. Berkat transfer pengetahuan yang luas dan pengembangan keterampilan khusus industri Indonesia, pengelolaan, operasional, dan pemeliharaan pasukan akan dilakukan di Indonesia oleh aktor-aktor Indonesia, sehingga menjamin otonomi negara dan penciptaan ribuan pasukan, jelas Naval Group. Rencananya pada 2030, Indonesia baru mengoperasikan 1 unit Scorpion Evolved secara penuh. Meski demikian, target Indonesia memiliki 12 kapal selam pada 2024 meleset jauh. Keraguan besar muncul mengenai apakah tujuan ambisius untuk menciptakan Green Water Navy dengan setidaknya 12 kapal selam beroperasi akan tercapai pada tahun 2024 dengan tren pengadaan kapal selam saat ini. Tenggelamnya Subsang, kapal selam kapal Republik Indonesia atau KRI Nanggala 402 di perairan Bali, tanggal 21 April 2021 lalu, membawa duka yang mendalam bagi Indonesia. Semula Indonesia memiliki 5 buah kapal selam aktif, yaitu KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 menyebabkan jumlah kapal selam aktif yang saat ini dimiliki oleh Indonesia berkurang menjadi 4 buah kapal selam. Keempat kapal selam yang saat ini masih aktif mengabdi tersebut adalah KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, KRI Alugoro 405. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kapal selam Indonesia berteknologi AI. Bagaimana menurutmu jika proyek ini terwujud? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye!